Ai zakat mah anu beunghar mereka anu miskin. Ari pajak? Ai pajak mah anu miskin mereka anu beunghar. Nah, Ustaz, kalau bisa kita memilih untuk tidak bayar pajak boleh nggak sih sebenarnya? Balik beri tenangan jeung ngalongkewang mulang teu babawaan du Gusti teu babawaan banda beak awak begang anak bojo rumanggieun pakaian sarakeut badan budak ceurik jeung midang dam aduh indungna hantem ngupahan ujang kapan arek mulang ka lembur ka bumi ujang rek neang pakaya urang sangkan sebeuh dadaharan lah balak kecerakan. Duh, tunduh Kang. Tunduh pisan Kang. Aduh, hujan. Mau dipasihan lagunya. Bener. Bieu teh ngadangu teh lagu siganu sedih Kang. Sedih lagu eta mah. Lagu naon eta teh Kang? Judulna teh Panyungsi Balik. Panyungsing balik. Panyungsi balik. Naon hartosna teh? Tempat pangbalikan. Oh, tempat pangbalikan. Nu diungsi. Nu diungsi. Ai isina naon teh? Isina tentang kesengsaraan rakyat. Kesengsaraan kemiskinan. Hese dahar. Hese dahar. Pokokna mah. Aku banget eta mah. Pokokna mah. Sedih we pokokna mah. Bener eta mah. Budak ceurik. Bener. Terus pilihan hese menang dahar. Bener siga ayeuna teh Kang. Siga ayeuna. Bener. Kondisi urangnya makan teh jeung singkong deui, singkong deui, huy deui. Sabab aik meuli kadaharan anu ya ge marahal. Marahal lain namanya hese deui. Harga-hargana naon. Bedana ieu singkong jeung onta naon Kang Dedi? Wah, deket sebenarnya mah. Naon tah? Bedana onta jeung singkong? Deket sebenarnya mah. Naon deketna? Ari singkong naon? Onta mah di Arab. Onta mah di Arab. Amun singkong mah di Urab. Oh, di Urab. Eta bedana. Raos pisan ya. Raos pisan. Aduh, nah kita teh Kang Dedi nya harga urap oge sigana naik eta mah. Komangke tahun 2025. Aduh, kacida. Cenah mah. Nah, gitu cenah Kang Dedi. Saurna pemerintah teh resmi ieu mah cenah. Resmi tahun 2025 teh pajak PPN 12% naik. 12% naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang. Alhamdulillah Ustaz. Bahagia kieu. Aduh. Bahagia pisan. Sedih sama itu. Matak namanya lagu nage lagu sedihnya. Terus Ku naon sedih teh. Aduh. Ya Ustaz ieu teh apa ya, kita teh ngerasa pilu ya hari ini teh karena pemerintah katanya sudah resmi katanya ya ini katanya 12% PPN naik gitu ya, pajak awalnya 11% cenah ya. Nah itu teh gimana Ustaz sebetulnya berita itu teh, jadi kita jadi worry gitu, khawatir gitu kan. Tadi kedah singkong kudu mayar leuwih deui, komo kopi kudu aduh nambihan deui beas deui aduh. Pokokna mah pangobutuh pasti naik mah tahun payun teh. Itu kumaha Ustaz? Ya alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teh kado daripada pemerintah yang baru buat rakyatnya. Allah, kamari sanu milihnya. Berharap dengan pemimpin yang baru bisa memberikan kesejahteraan. Nah, panginten ieu jawabanna. Awal-awal terus kieu nya. Tah leres awal-awal sigana kedah kieu.
Mana makan gratis? Makan gratis. Kata kamari cenah nu aya makan gratis teh nya siswa isina samangka jeung susu. Waduh, Itu bukan makan siang atuh. naon atuh? Itu mah Sarapan gratis. Sarapan. Susu sarapan itu teh. Ari anggaranna di mana eta Dah. makan gratis teh? Lerestat kumaha tah? Di mana tah? Ceritana kumaha satu leres teh 12% teh tat. Ya, jadi kalau kita baca dari berita-berita, Mohon. kayaknya kebijakan tentang kenaikan pajak 12% itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Aduh. Informasinya sudah ketok palu. Berdasarkan informasi para menteri termasuk Menkeu ya, Gus Sri Mulyani, informasinya Januari 2025 nah, sudah euy. akan diberlakukan pajak yang baru Aduh. dari dulu 10% ya. Ya, Oh. 10% lalu naik ke 11%. Nah, ayeuna 12%. nambah lagi menjadi 12%. Cilaka. Per Januari 2025. Informasinya begitu. Tahun baru betul. Baru. Tahun baru, pajak baru ya. Pajak baru. Walau itu ya, kalau mestinya kan setiap kebijakan itu pertimbangannya adalah kesejahteraan rakyat, ya, kemaslahatan rakyat. Laras betul-betul. Entah apa pertimbangannya. Tapi kalau kita simak tujuan pemerintah katanya supaya negara tidak lagi ketergantungan akan utang luar negeri. Oh. Jadi kan sumber pendapatan negara APBN itu ada dari pajak, Oh, iya. tax, ada dari hutang luar negeri, ada dari hibah, ada dari pengelolaan sumber daya alam. Kalau sumber daya yang begitu kaya sedikit sekali persentasenya. Pajak itu kurang lebih 80%-an. Itu sumber pemasukan APBN negara itu dari pajak. Nah, harapannya ketika variabel komponen pajak ini naik sehingga tidak perlu lagi ketergantungan hutang luar Negeri. tapi dampaknya kan tetap Tetapnya. yang berdampak langsung itu adalah rakyat. Walaupun informasinya tidak semua variabel-variabel itu kena pajak seperti sembako dan lain sebagainya. Tapi pasti akan impact. Transportasi ya, mengangkat sembako itu juga semuanya ada komponen-komponen pajak. Transportasi dan lain sebagainya. Pasti mau tidak mau impactnya kepada harga-harga yang kemudian ini menjadi harga naik sehingga ini berdampak kepada daya beli masyarakat yang pasti rendah. Nah, ini luar biasa ya. Berarti NKRI harga naik terus. Harga naik. Harga naik. Nah, Pajaknya orang mana sih? nggak bisa naik gitunya. Ya. Nah, terkait dengan itu Ustadz, kan naik-naik semua nih. Memang tidak ada opsi yang lain gitu ya pemerintah tuh. Ya. Padahal kita kan kalau kita lihat dengar-dengar ya Kang, Indonesia teh katanya tanah subur makmur, gemah ripah loh, jinawi gitu ya, toto tentrem dan sebagainya gitu. Bahkan aya lagunanya Kang Der. Ya bisa nanam sesuatu awi jadi singkong kan jadi segala itu kan. Babari Kan lautan. tapi kolam. Nah, eta lah. Sakitu suburna. Sakitu suburna. suburna. Tapi asa teu karaosnya. Nah, eta kumaha sih Ustaz salarasna teh? Ya, karena ini salah pengelolaan negara. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sumber-sumber pendapatan negara itu ya tadi ya, yang paling dominan itu adalah pajak. Pajak, ada hibah, ada hutang luar negeri, dan ada komponen keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu nilainya sedikit sekali. Dan mungkin lama-lama variabel itu keuntungan pengelolaan sumber daya alam itu lama-lama akan berkurang. Kenapa? Karena sumber daya alam kita terus-menerus dikeruk, bisa jadi habis, bisa jadi yang sekarang masih dikelola oleh negara, BUMN, lama-lama akan dikelola oleh asing. Sehingga komponen itu sedikit, pertanyaannya dari mana lagi sumber pendapatan negara? Kecuali dari Pajak. Padahal kalau kita bicara Islam sebagai solusi,
pajak sebagai sumber pendapatan negara itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Nggak boleh tadi ya, Nggak pajak boleh. ya. Boleh. Kalaupun ada itu dalam kondisi yang Pilot, genting. lagi pilot ya. Tidak ada sumber pendapatan yang lain. Dan itu pun hanya dikenai kepada Orang orang-orang yang tertentu kaya ya, saja. tertentu. Tidak kepada Yang miskin. masyarakat. Jadi kami mah mungkin bebas pajak lah Ustaz ya. Kalau di Islam ada mah Bebas gitu ya. pajak. Mata anu nanya bedana zakat jeung pajak Nah, bedana naon tah? ai zakat mah anu beunghar mereka anu miskin. Ari pajak? Ai pajak mah anu miskin mereka anu beunghar. Dibalik namanya. Dibalik, anu. Si padahal mah beunghar nya. Tuh boga duit benernya manehna tuh kumaha. Ayeuna mah da dibabad habis nu miskin oge kudu bayar pajak. Mohon. Nah, kondisi gitu teh terjadi sekarang dan mau nggak mau ya dengan tadi PPN 12% teh sudah jadi begitu dan Ketok palu. akhirnya kita juga akhirnya menderita juga ya. Iya. Dan gimana Ustadz solusinya nih? Ya. Ngomong solusinya orang. Ini terjadi karena masyarakat tidak paham tentang politik. Ketika masyarakat acuh tak acuh tentang politik, sehingga mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Ah, itu dia. Nah, itu urusan penguasa lah, urusan politikus, kita mah rakyat biasa. Terus. Padahal mestinya ini masyarakat ini paham tentang politik. Karena politik ini sangat berpengaruh kepada kebijakan negara. Ini tentang dua saja, mensejahterakan atau menzolimi rakyatnya. Nah, kalau rakyat ini semakin cerdas, semakin paham tentang politik dalam arti mengurusi urusan masyarakat, maka kalau ada kebijakan-kebijakan yang zolim, mestinya tentu tidak dibiarkan. Itu ya. Ya, bisa jadi ini karena kesalahan rakyat kita sendiri. Kenapa? Karena bodoh tentang politik. Ya, mereka mempertaruhkan masa depan mereka, mempertaruhkan kesejahteraan pengelolaan negara ini hanya per 5 tahunan dengan serangan fajar saja. Nah, itu ya. Jadi Abi disalahkeun kan tuh gitunya. Gara-gara Abi itu disalahkeun. Amplopna teu sapira gitunya tapi menderitana serangan fajar. Ya, menderitana 5 tahun bahkan bertahun-tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Walawuh. Hatur nuhun pisan. Mangga Ustaz pilih Siap, bade siap. nyobian ya sampai di Maraos pisan insyaallah. Iya nya. Sampurna bebas pajak tuh ya. Bebas. Kena ya. pajak. Nah, Kalau masih produksi sendiri mah belum kena pajak. Belum kena pajak. Kalau sudah terdistribusikan di pasar, Baru. mulai tak. Pajak. pajak. Nah, Ustaz, kalau bisa kita memilih untuk tidak bayar pajak boleh nggak sih sebenarnya? Tidak bayar pajak boleh nggak? Pajak itu ada yang melekat kepada objek barang, ada yang berupa kewajiban individu atau perusahaan yang harus dibayarkan. Kalau yang melekat ke badan atau perusahaan, mungkin masih bisa. Solusinya gimana? Kalau usahanya tidak menguntungkan, bisa dia tidak bayar pajak. Kalau pajak itu bumi bangunan apa rumah itu boleh nggak tuh Banyak kan kebayar pajak? variabelnya, termasuk PBB, terus BPKB, STNK, kan begitu. Itu semua ada komponen-komponennya ya. Ayeuna mun STNK pasti ditilang ke polisinya. Iya, tapi bisa juga kan masyarakat tidak bayar dalam waktu berapa waktu gitu ya. Tapi kalau yang tidak bisa kita hindari itu ketika terkait dengan barang, produk gitu ya, misalnya makanan. Coba tuh kita lihat beli makanan. Makanan termaksud bahan bakunya itu sudah kena pajak. Oh, jadi memang tidak bisa kita Tidak bisa hindari kita ya. hindari. Berarti PPN 12% ini semua nggak bisa menghindari ya. Bisa menghindari. Misalnya kita makan apa? Makan ayam lah gitunya. Makan pecel lele gitu loh. Nah, ini bahan bakunya kan ayamnya. Ayamnya dari perusahaannya sudah dikenai pajak. Gitunya. Beasnya juga sudah kena pajak, sehingga HPP daripada pengusaha atau UMKM itu pasti naik karena pajaknya naik. Pajaknya naik terhadap barang itu. Kalau yang seperti itu kan kita nggak bisa hindari. Pasti ini impact-nya akan
harga-harga pasti. Nah itu naik. dia. Itu parahnya kalau kita makan di restoran, Nah. yang kena pajak itu yang beli. Yang beli. Harusnya kan yang punya restoran Yang itu yang punya kena pajak. Yang komponen pajak itu ya HPP-nya dibebankan kepada Pembeli. pembeli. Aduh. Hampir semua seperti Ngeri itu kan. Jadi kita kalau yang konteks itu kan nggak bisa milah lagi. Oh saya emang nggak mau kena pajak, jadi makannya harga di luar pajak. Iya. Nggak bisa. Bisa. Jadi beli baju, Kena pajak. bukan hanya baju yang bahan jadinya saja, benang, bahan bakunya Kena pajak. sudah kena pajak, kainnya Iya. sudah kena pajak, dan lain sebagainya. Sehingga impactnya HPP dari bajunya juga jadi naik. Baik. Ya mau nggak mau masyarakat Hmm. akhirnya kena imbasnya. Oke. Nah, kalau tadi disebut sama Ustadz, kalau dalam Islam itu pajak itu hanya diserahkan, diberikan atau ditarik pada orang kaya tadi mungkin ya Ustadz ya. Atau mungkin bahkan ini juga ditunda pembayarannya sampai betul-betul urgent gitu ya. Nah, lalu apa ya pemasukan yang seperti apa yang nanti mungkin kalau misalkan Indonesia nih tadi ya benar-benar menerapkan syariat Islam tuh kayak gimana sih Ustadz? Kalau kita mau mempelajari APBN Daulah Islam, ada tuh kitab khususnya itu. Oh, ada kitab khususnya. Wow. Detail itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Komponen penerimaan itu apa saja, dan ada kok penerimaan ini tidak boleh untuk pos-pos selain untuk itu. Misalnya salah satu penerimaan dalam Daulah Islam itu zakat. Zakat itu khusus untuk pos tertentu. Iya. 8 Asnaf. asnaf. Tidak boleh untuk yang Lain. lain. Nah, ada pos-pos lain misalnya pengelolaan kepemilikan umum dan negara. Seperti apa? Bahan tambang, ya. Minyak, gas, emas. Wah, macam-macam. Padahal itu banyak di kita ya, Tat ya. Banyak Indonesia sekali. itu. Makanya Indonesia ini, Masya Allah ya, saya berani mengatakan bahwa ini negara yang Allah karuniai, negara yang kaya raya sekali. Coba kita perhatikan Timur Tengah. Timur Tengah itu kan dikenal negara yang kaya. Sumber pemasukannya apa sih? Cuman minyak ya kayaknya. Minyak doang. Iya. Kalau Indonesia bukan Wah, hanya segala minyak, macam. Segala. Tambang ada. Iya. mulai dari Minyak emas, ada. minyak ada. Harusnya kita lebih Hutan, kaya ya. laut. Maka Harusnya. itu saking kukayana, dikorupsi turun temurun, kita ini negaranya tidak sampai kemudian kayak negara yang Timur lain, Tengah Bu, tadi. ya. Bukan, maksudnya yang negara miskin Oh yang iya, lain. betul. Enggak, kenapa? Karena saking kayanya kekayaan kita ini dikorupsi Wah. turun temurun tidak sampai kemudian menjadi negara yang sangat miskin sekali gitu ya, sampai tidak bisa makan sekali. Enggak, walaupun kita kesulitan tapi masih bisa makan. Kaya-kayanya Indonesia. Sumber dayanya luar Ya, biasa. coba kalau kekayaan kita hanya seperti Timur Tengah, habis kita. Habis dijajah weh. Tapi tentu ini harus segera masyarakat ini sadar sebelum kemudian negara ini semakin kemudian jatuh. Iya. Dari mana sih sumber pemasukan negara kalau pajak itu tidak boleh? Iya, dari mana, Sat? Yang paling besar itu adalah dari pengelolaan sumber daya alam. Oh. Itu kalau dikelola secara benar dan serius, wah luar biasa. Iya. Luar biasa. Coba sekarang APBN Indonesia 2024 berapa itu? Dan informasinya hampir dari 50% dari APBN itu menguap. Entah kemana. Ya. Apakah nilai proyeknya di markup Iya. dan lain sebagainya. Artinya APBN itu kalau dikelola secara benar mungkin tidak akan sebesar itu. Belum lagi kita bicara efisiensi tenaga kerja, ya PNS dan lain sebagainya yang produktif dan lain sebagainya. Maka APBN kita itu mungkin hanya butuh setengahnya dari segitu. Bisa nggak ditutupi oleh pendapatan pengelolaan sumber daya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Maka mestinya dalam pengelolaan negara dalam Daulah Islam itu kebutuhan pokok itu
itu tanggung jawab negara. Pendidikan gratis. Itu tanggung jawab. Kesehatan harus gratis. Itu tanggung jawab negara. Kalau ditanya posnya dari mana, bisa nanti kita hitung-hitungan. Gampang sekali. Keuntungan dari emas itu berapa triliun per tahun. Sebenarnya Indonesia mah dari tambang aja udah bisa jadi cukup gitu. Cukup kan? Saya ini dulu sekolahnya di SMA. Maaf, sekolahnya di SMA, di sekolah SMA. Sama. SMP. Pilih di TK langsung kuliah. Pinter. Saya SMP SMA-nya pernah dulu di Papua. Di Papua. Di Di mana Freeport itu ya, dekat Freeport ya. berada dekat. gitu ya. Enggak beda kabupaten gitu ya. Tapi luar biasa kekayaan di sana. Makanya kenapa Indonesia tidak melepaskan begitu saja sebagaimana Timur. Dan saya juga SD pernah di Timur. Jadi bisa membedakan Timur dengan Papua. Timur itu gersang. Kalau bicara sumber daya alam itu kekayaannya hanya di celah timur saja. Dan itu sudah habis sekarang oleh Portugal. Ya. Nah, kalau Papua luar biasa. Masih. Bisa jadi setiap kecamatan itu ada tambang emas. Walaupun jumlahnya berbeda. Beda. Itu luar biasa kekayaannya. Nah, dari emas saja itu bisa jadi cukup ya sebenarnya. Kebutuhan pokok itu sudah bisa dipenuhi ya. Belum lagi kita bicara laut. Wah, Indonesia yang termasuk bentang laut yang sangat panjang. Perikanan. Lega bisa. Kaya sekali perikanannya. Pertanian. Mata banyak pecel lele yang jual. Gitu ya. Pecel lele makanan favorit ya. Belum hutan. Dan luar biasanya pengusaha ada yang mendapatkan HPH, hak pengolahan hutan, jutaan hektar. Diberikan oleh penguasa kepada pengusaha untuk mengelola hutan. Mengelola apa? Nanam atau apa? Enggak, ternyata nebang doang. Alhamdulillah. Akhirnya jadi logging gitu ya. Akhirnya gundul ya, jadi gundul. Iya kan, ini apa ya? Jadi industri ya. Hutan yang begitu kaya, yang mungkin pohonnya sudah puluhan tahun, yang kita kalau rangkul aja kayaknya nggak cukup. Itu berapa kubik itu satu pohon itu? Bahkan disebut paru-paru dunia tadi ya. Paru-paru dunia mungkin sudah pernah kan ada film dokumenter yang luar biasa, mereka komplain ke Indonesia karena hutannya itu habis. Itu pengusaha dikasih HPH jutaan hektar, entah motifnya apa, benefitnya apa dikasih pengusaha. Nanam enggak. Lalu kemudian sudah hutan begitu besar, pohon besar ditebang oleh mereka. Apa masuk ke negara? Insya Allah. Bertahun-tahun nanam, bertahun-tahun menikmati mereka ya. Nanam enggak. Apa namanya? Kemudian setelah ditebang, ditanam lagi, wah lu alam. Ini kan luar biasa. Jadi kalau gitu teh ada yang masuk ke negara? Nggak ada atau sama sekali nggak ada? Mestinya ada. Harusnya ada. Ya. Tapi kan hanya berapa persen? Anggaplah misalnya itu 12% dari keuntungan. Ngapain dikasih ke pengusaha? Udah sama emangnya negara nggak bisa? Ada perhutani dan lain. Kurna bangun mah negara temampu mah rakyat we nebang hungkul mah. Gitu kan. Ngapain misalnya 100%, 12% ini saya kasih negara, dia nggak ikut nanam. Misalnya. Apa benefitnya dikasih ke mereka? Ini kan salah pengelolaan. Kalau sumber daya alam itu mulai dari laut, hutan ya dan lain sebagainya. Tambang tadi ya. Tambang dikelola oleh negara. Masya Allah, luar biasa. APBN bisa dipangkas karena produktivitas, sumber pendapatan itu tinggi sekali. Nah ini entahlah kenapa penguasa dan para politikus tidak bisa berpikir begitu. Nampaknya bisa, cuma karena sudah ada agreement kontrak, sehingga dianggap ini kalau diambil itu kemudian menyalahi perjanjian. Padahal tentu perjanjian mestinya perjanjian yang menguntungkan negara. Kalau seperti itu kan luar biasa. Semua kekayaan kita habis. Dan pengusaha-pengusaha minyak itu kan ternyata rakusnya luar biasa. Mereka bukan hanya mau bisnisnya mengeruk sumber daya alam, main di hulu saja. Tapi sampai hilir eceran jual SPBU juga di negara kita. Coba.
hulu sampai hilir pasar di Indonesia itu diambil juga oleh mereka. Luar biasa. Pertamina ini BUMN mestinya sudah sumber daya alamnya nggak mesti beli, dimonopoli pula. Tapi Harusnya untungnya gede, malah rugi. kan lucu gitu. Iya. Coba Kang Dery, coba cek dari BUMN itu berapa persen yang BUMN itu untung. Ya. Sedikit sekali BUMN yang untung, selebihnya rugi. Ini kan lucu. Saya juga pengusaha. Saya tidak lahan tidak dikasih oleh negara, lahan beli sendiri, modal kerja sendiri. Kapital tidak terlalu besar, tapi yo bisa untung. Negara Punya lahannya lahan punya luas, sendiri, biaya operasional dibayar oleh negara. Iya. Dimonopoli pula pasarnya. Betul. Gitu loh. Tapi yo rugi. Masih rugi. Tapi mungkin kita ini hampir ketika ngutang kan yang bayar ya rakyat lagi dari APBN tadi. Aduh. Utang malah gede ya. Jadi ini tuh Padahal kita rakyat tuh misalnya listrik ya, PLN. Kita nggak pernah nunggak listrik gitu ya. Kalau telat langsung matikan kan. tapi utang malah gede. Coba Masya Allah. Jadi memang PPN ini muncul tadi kata Ustadz sampaikan karena memang negara kita sudah bingung Satya. Sudah tidak ada lagi pemasukan tadi. Bahkan tadi hanya melihat satu-satunya peluangnya ini. Ya. Kalau cara mengurus negara itu hanya dengan, mohon maaf ya, apa sih bedanya pajak dengan malak? Nah, betulnya 11-12. Padahal malak itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Iya kan? Ya. Apa bedanya pajak? Sama-sama. Pajak itu jangan dong disamakan dengan malak. Ini kan uangnya itu kemudian dikelola oleh negara, dikembalikan lagi kepada rakyat gitu ya. Kan seperti. Ya. Tapi kalau rakyat dia nggak mampu kan wajib hukumnya dia harus bayar. Tadi ada pajak yang bisa dihindari, ada pajak yang melekat ke barang yang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Iya, jadi harusnya ini mungkin preman malak juga milih-milih orang, betul. milih benghar gitu. Nu miskin mah dipalakan ke naon nu di pasien. Tapi kalau pajak ini nggak bisa memilah-milih, miskin sampai kaya semua kena gitu. Nah gitu kan luar biasa. Ini kalau ngurus negara, cara ngurus negara itu caranya hanya dengan pemalakan yang legal. Terus apa hebatnya para pemimpin-pemimpin itu? Gitu. Dia kasih sama preman ya. Sama aja preman. Angkat jadi tukang pemimpin. malak. Oleh saya mah udah biasa majak-majaknya. Gitu. Japrem. Gus biasa. Karena apa sih hebatnya? Apa hebatnya penguasa itu? Apa hebatnya sistem ini? Ya, sistem ini sehingga kemudian apa yang kita harapkan dari sistem ini? Gitu. Nah inilah tadi kesadaran politik dari masyarakat harus terbangun. Kita tidak hanya berkeluh kesah, tapi kita tahu akar masalah daripada permasalahan bangsa itu karena sistem yang salah. Ketika sistemnya salah, ya ini ibarat mobil jeung supir kan gitu loh. Sistem ini mobil, pemimpinnya adalah supir gitunya. Oh ganti we supirna per 5 tahun sekali. Sugan we namun supirna ganti mah jadi lebih bagus ya negara. Padahal eta nu bobrokna mobilna keor. Supirna Michael Schumacher. Supirna Michael Schumacher ari keor. Keot ge. Mana lagi sageol gitu. Diantepkeun we. Angger moal nepi-nepi kepada tujuan kita yang mana kita selalu berharap menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.